Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Master, aku juga setuju dengan usulan tetua barusan, ucap tetua agung sambil berdiri, dan juga memberi dukungan. Benar, kami juga setuju, ucap yang lainnya. Mereka semua mendukung apa yang dikatakan oleh tetua tersebut. Meskipun mereka melakukan itu semua, bukankah itu juga demi sekte langit? Dan juga, hal yang paling penting adalah, bagaimanapun mereka tetaplah saudara dan murid mereka langit. Lalu masalah pemimpin dari pemberontak itu, mereka juga sudah dibunuh semuanya. Jadi, hal-hal yang menurut mereka sulit untuk diselesaikan, kini sudah terselesaikan dengan baik. Apalagi, mereka bukanlah dalang dari pemberontakan itu. Nah, menurut kami berdua, pendapat itu juga benar. Dan kami juga mendukung ide tetua tersebut, ucap Bing Tao yang mendukung dengan senang hati ide tersebut. Setelah semuanya sepakat, mereka semua memandang Lin Tian dengan wajah yang berharap, kalau Lin Tian dapat mengabulkan apa yang mereka inginkan. Karena bagaimanapun juga, jika mereka meminta sesuatu, mereka harus meminta izin dari Lin Tian dulu. Itu karena, dialah Master Sekte Langit sekarang ini. Tetapi itu sudah jelas, Lin Tian hanya tersenyum sambil memandang semua tetua dan dua leluhur itu. Bahkan leluhur pun tidak tahu, apa yang sedang difikirkan Lin Tian sekarang ini. Hahaha. Lin Tian yang sedari tadi diam pun akhirnya tertawa puas, dia cukup puas dengan hasil ide dari semua tetua di aula. Melihat Lin Tian tertawa, semua tetua dan dua leluhur itu tiba-tiba terlihat aneh. Karena mereka berpikir tidak ada yang lucu, tapi kenapa Lin Tian tiba-tiba tertawa lepas seperti itu? Bagus, inilah yang aku inginkan. Dengan sifat yang seperti ini, dan cara kalian berpikir seperti sekarang, maka hal yang sulit pun pasti bisa diatasi, jelas Lin Tian tersenyum puas. Mungkin kalian tidak sadar, kalau sekarang pikiran kalian jauh lebih terbuka daripada semalam. Memang seperti inilah yang aku inginkan dari kalian, ucap Lin Tian. Mendengar ucapan itu, semua orang di sana langsung mengerti. Karena sebenarnya, selama ini Lin Tian tidak ingin benar-benar menghukum para pemberontak itu. Dia hanya ingin mereka yang ada di sini berpikir sendiri, dan lebih terbuka daripada sebelumnya. Aku memang tidak pernah berniat untuk menghukum mereka, tapi bukan berarti aku tidak memberi mereka hukuman juga, ucap Lin Tian melanjutkan kata-katanya. Pada akhirnya, apa yang Lin Tian inginkan dari para tetua yang ada di sana, itu berhasil didapatkannya. Karena dia tidak akan mungkin selamanya terus berada di sekte, karena masih banyak yang harus dia lakukan setelah ini. Dan kenapa dia ingin mereka sendiri yang menentukan hukuman itu, karena dia ingin semuanya memiliki satu pikiran yang sama. Tidak ada yang berbeda-beda, dan tidak membandingkan mana yang lebih baik. Tetapi hanya memandang hasilnya saja jika mereka melakukan ini, dan apa yang akan terjadi jika mereka berbuat hal ini. Dari situ, setiap apa yang direncanakan, sebelumnya mereka haruslah mengetahui apa yang akan terjadi, ataupun akibat dari semua yang akan mereka lakukan nanti. Baiklah, beri mereka kesempatan satu kali lagi, buatlah mereka berjanji untuk setia kepada sekte kita. Dan ingatlah, ini untuk pertama dan terakhir kalinya hal seperti kemarin terjadi. Apakah kalian mengerti? Ucap Lin Tian dengan keras. Siap, kami mengerti. Balas semua tetua yang ada di sana. Lin Tian mengangguk puas, lalu dia pun memulai dengan rencananya sendiri, untuk memindahkan sekte langit ke tempat yang telah dia rencanakan. Aku akan memindahkan sekte. Lalu menurut kalian, berapa lama bagi kalian bisa mengumpulkan semua murid dan membersihkan tempat ini? Bisakah ini dilakukan dalam beberapa hari saja? Tanya Lin Tian.
Semuanya terdiam dengan apa yang ditanyakan oleh Lin Tian. Untuk memindahkan sekte, mungkin mereka butuh banyak waktu, dan tidak mungkin langsung bisa dipindahkan begitu saja. Apalagi, mereka pasti harus membangun beberapa tempat di sana, contohnya seperti yang ada di sekte sekarang. Jadi sangat sulit untuk menjawab pertanyaan Lin Tian, yang mengatakan beberapa hari itu. Bahkan leluhur tua juga terdiam, karena hal seperti memindahkan sekte sangatlah sulit, dan itu butuh beberapa waktu untuk sepenuhnya pindah dari sini. Kalian jangan khawatir, semuanya hanya tinggal pindah saja. Seperti bangunan, istana, dan tempat tinggal, semuanya sudah aku siapkan, ucap Lin Tian yang mengerti apa yang sedang difikirkan mereka semua. Mendengar itu, semuanya mengangguk mengerti. Lalu, Lin Tian meminta kepada kedua leluhur untuk berbicara kepada mereka, yang saat ini menjadi tahanan. Karena dia yakin, hal seperti itu lebih baik jika dilakukan oleh para leluhur. Tentu saja leluhur tidak menolaknya, dan mereka bersama dengan tetua lain pergi menuju penjara. Di sana seluruh pemberontak masih ditahan, sedangkan Lin Tian masih duduk diam di kursinya sendiri. 3 hari lagi, aku ingin melihat ekspresi apa yang akan terjadi kepada mereka, ucap Lin Tian sambil membaca pesan yang diberikan ayahnya. Mari kita buat portal menuju tempat itu, agar besok kita bisa mulai memindahkan semuanya dari sini, ucap Lin Tian sambil berpikir sedikit. Lalu, dia keluar dari aula dan pergi ke tempat luas yang ada di sekitar Sekte Langit. Di sana dia mengeluarkan beberapa bahan langka, untuk membuat portal menuju Tanah Kematian. Setelah nanti Sekte Langit pindah ke Tanah Kematian, maka sebutannya akan berubah menjadi Tanah Langit. Di mana tempat itu adalah tempat impian para kultivator berlatih kultivasi, karena daerah tersebut memiliki energi yang sangat bagus. Di tempat yang luas ini, Lin Tian akan membangun portal menuju Tanah Kemarian. Dan juga, dia akan membangun kota langit yang besar nantinya. Jadi dengan adanya portal untuk keluar masuk, maka mereka dapat dengan mudah pergi kemanapun yang ingin mereka mau. Meskipun pada saat ini, Lin Tian hanya membuat portal itu untuk menuju ke Tanah Kematian. Di Sekte Langit yang baru, Lin Tian juga sudah mempersiapkan portal di sana, dan Lin Tian di sini hanya perlu menyambungkan saja ke Tanah Kematian itu. Bisa dibilang, itu tidaklah sulit bagi Lin Tian. Mulai, ucap Lin Tian. Lalu, dia dengan gerakannya mulai membuat portal menuju Tanah Kematian. Lin Tian beberapa kali merobek ruang, lalu menguncinya untuk membuat lubang hitam. Itu dilakukan Lin Tian sampai besok paginya, dan barulah portal yang ingin dibuat Lin Tian akhirnya telah selesai. Meskipun hanya bisa dibuat untuk pergi keluar dan masuk dari Tanah Kematian, dan itu sudah cukup untuk sementara waktu. Jika dia telah selesai mengurus yang lain, maka nantinya dia hanya perlu meminta bantuan dari Master Arai lain, untuk memasang atau menambah arai menuju ke kota, sekte, ataupun kerajaan lainnya. Akhirnya selesai juga, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Tetapi di saat dia akan berdiri, dia merasakan aura yang akrab di belakangnya. Pada saat itu, Lin Tian yang belum menoleh ke belakang, dia hanya tersenyum sambil merasakan aura itu. Untuk apa kamu datang ke sini lagi? Tanya Lin Tian sambil berbalik menatap orang yang ada di belakangnya. Di belakang Lin Tian setelah dia berbalik, terlihatlah pemuda yang pernah ditampar oleh Lin Tian beberapa hari yang lalu. Sudah jelas sekarang dia sudah pulih, tapi Lin Tian bisa merasakan kalau dia belum pulih sepenuhnya. Kenapa anak Dewa Kegelapan masih datang ke sini? Tanya Lin Tian dengan santai. Melihat betapa santainya Lin Tian, dan tidak ada rasa permusuhan yang diperlihatkan oleh Lin Tian, Hei An masih mencoba untuk mencari tahu rencana Lin Tian. Tetapi anehnya, dia tidak bisa menemukan petunjuk sedikit pun. Kenapa?
Apakah kamu sudah tahu rencanaku? Tanya Lin Tian dengan santai. Tetapi pertanyaan itu langsung membuat Hei An terkejut, karena Lin Tian bisa tahu apa yang sedang difikirkannya sekarang. Kamu, seru Hei An. Hei An masih ragu untuk berbicara, karena dia tidak tahu harus berkata apa kepada Lin Tian. Apakah kamu tahu, kenapa aku memukulmu waktu itu, dan bukan langsung membunuhmu? Tanya Lin Tian dengan tersenyum. Kenapa? Tanya Hei An tanpa sadar. Memang benar, waktu itu Lin Tian tentu saja bisa membunuhnya dengan sangat mudah. Tetapi anehnya, dia tidak langsung membunuh dirinya, tapi hanya malah memukulnya. Hingga akhirnya, itulah yang membuat dia terpaksa memanggil Dewa Kegelapan. Aku sudah tahu bagaimana hubungan Dewa Kegelapan dengan Kaisar Langit, dan alasan aku untuk memukulmu saat itu adalah, aku ingin kamu memanggil Dewa Kegelapan pada saat itu, ucap Lin Tian secara tiba-tiba. Apa maksudmu? Tanya Hei An yang bingung dengan perkataan Lin Tian. Bagaimana mungkin Lin Tian yang hanya seorang yang berasal dari dunia dewa, itu bisa mengetahui hubungan ayahnya dan Kaisar Langit? Bahkan dia hanya mengetahui hal itu sedikit, dan tidak sepenuhnya mengerti tentang hubungan mereka berdua selama ini. Lin Tian hanya tersenyum, lalu dia mengeluarkan armor emas dan tombaknya yang berada di punggungnya. Di saat Hei An melihat hal itu, wajahnya langsung berubah menjadi tak terbayangkan. Dia langsung berlutut di depan Lin Tian, dan itu tanpa berpikir panjang lagi. Salam Kaisar, ucap Hei An dengan hormat. Berdirilah, ucap Lin Tian, lalu dia menyimpan kembali armor perangnya. Setelah mendengar ucapan Lin Tian, Hei An langsung berdiri sambil menatap Lin Tian dengan wajah yang sangat rumit. Jangan terlalu difikirkan, masa lalu biarkanlah berlalu. Dan sekarang, aku ingin menanyakan sesuatu hal padamu, ucap Lin Tian. Apa itu Kaisar? Balas Hei An dengan hormat. Lalu Lin Tian tidak berbicara, dia hanya mengulurkan tangan kanannya ke arah Hei An, sambil menatap pemuda itu dengan wajah serius. Apakah kamu ingin bergabung bersamaku? Tanya Lin Tian yang masih mengulurkan tangan kanannya. Mendengar ucapan itu Hei An terdiam, dan masih menatap Lin Tian dengan wajah yang tidak bisa diungkapkan. Aku tahu kamu ingin membuat ayahmu bangga, dan juga mengalahkan Zhao Lu dalam salah satu bidang. Aku bisa membuatmu menang dari Zhao Lu, itu jika kamu ikut bersamaku, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Dia tahu kalau Hei An ini kalah dari Zhao Lu dalam hal kekuatan, dan tentu saja tidak semua hal yang membuat Hei An kalah dari Zhao Lu. Ada satu hal yang dilihat oleh Lin Tian dari Hei An ini, dan itu membuatnya ingin membawa pemuda ini masuk ke dalam kelompoknya. Aku ingin tahu, bagaimana aku bisa mengalahkan Zhao Lu. Karena setiap aku bertarung melawannya, aku selalu kalah darinya, ucap Hei An dengan wajah yang serius sambil menunggu jawaban Lin Tian. Kami memang kalah dalam hal kekuatan dari Zhao Lu, tapi apakah kamu tidak tahu, kekuatan bukanlah segalanya. Ada satu hal yang membuat dirimu berbeda dari Zhao Lu, ucap Lin Tian, lalu berhenti sebentar sambil menatap Hei An. Mendengar hal itu, Hei An masih penasaran dengan apa yang dimaksud Lin Tian. Dia masih diam, dan menunggu Lin Tian melanjutkan ucapannya. Kamu bisa menang melawan Zhao Lu dengan ini. Karena aku yakin dalam hal strategi, kamu lebih hebat dari Zhao Lu. Meskipun Zhao Lu terlihat pintar, tapi dia masihlah ceroboh dalam hal membuat strategi. Tapi itu berbeda denganmu. Meskipun kamu kekurangan satu hal untuk menjadi ahli strategi yang hebat. Ucap Lin Tian dengan jelas, dan membuat detak jantung Hei An menjadi cepat dan tak beraturan. Apa itu? Tanya Hei An. Itu adalah ketenangan. Seorang ahli strategi harus tetap tenang dalam setiap hal yang terjadi. Meskipun dia telah terpojok dan rencananya beberapa kali telah gagal,
Tapi selama dia masih bisa tenang dan berpikir cepat, maka orang itu pasti bisa mengatasi kesulitannya. Jika kamu bisa, maka aku yakin, kamu pasti akan menjadi jenderal strategiku yang hebat nanti di alam langit, ucap Lin Tian dengan wajah serius. Hei An terdiam mendengar penjelasan Lin Tian, memang benar dia tidak memiliki ketenangan. Karena setiap kali dirinya merasa terpojok, dia pasti akan mulai gelisah, dan kena mental duluan. Untuk beberapa saat Hei An masih diam di tempatnya, dan dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Hei An bersumpah setia kepada Kaisar, dan aku tidak akan mengecewakan Kaisar. Ucap Hei An sambil berlutut di depan Lin Tian. Melihat Hei An berlutut dan bersumpah setia kepadanya, Lin Tian tahu kalau sekarang Hei An telah menjadi salah satu pasukannya. Karena nantinya, dia pasti akan menjadi jenderal strategi yang dikenal, dan salah satu dari 5 jenderal dewa yang dipimpin oleh Kaisar Langit. Yaitu Dewa Strategi. Bangunlah, sekarang aku akan memberi nama pasukanmu dengan nama Paviliun Strategi, dan kamu akan jadi pemimpinnya, ucap Lin Tian kepada Hei An. Baiklah Kaisar, balas Hei An sambil berdiri. Lalu, Lin Tian dengan tenang menjelaskan apa yang dia rencanakan kepada Hei An. Di situ Hei An yang benar-benar sudah setia kepada Lin Tian, lalu mulai mencoba berpikir dan mengoreksi kekurangan dari rencana Lin Tian. Tentu saja Lin Tian tidak menolak maupun membantah apa yang dikatakan Hei An, karena dia bisa tahu, kalau rencana yang diciptakan Hei An bahkan lebih baik dari rencana yang dia ciptakan sendiri. Menurutku, jika Kaisar ingin membuat semua dunia dewa tahu kalau Anda adalah pemilik benua barat, maka kita akan mengundang mereka ke sekte kita. Lalu, barulah kita tunjukkan seluruh kekuatan sekte kita yang ada, ucap Hei An. Oh, begitu ya. Namun, bukankah nanti mereka akan cemburu dengan kita? Tanya Lin Tian. Benar, hal itu sudah pasti akan terjadi. Tapi Kaisar, bukankah kamu memiliki leluhur bela diri, dan 2 kaisar sebagai pendukungmu? Ditambah lagi dengan suku Es, yang saat ini dipimpin oleh ibu Kaisar. Karena setauku, di antara seluruh suku, suku Es adalah yang terkuat dan ditakuti oleh banyak suku, maupun kerajaan di dunia dewa, ucap Hei An dengan serius. Kenapa begitu? Tanya Lin Tian dengan bingung. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.